وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-72 surat Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qadaa amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Fa idza qada amran, maka apabila telah memutuskan, menetapkan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya ia Allah akan berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah? Anna, bagaimana mungkin, yusrafun, mereka dipalingkan. Alladzina kadzdzabu bil kitab, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab, Al-Quran, wa bima arsalna bihi rusulana, dan apa-apa yang kami utus untuknya para utusan kami. Fasawfa ya'lamun, maka mereka kelak akan mengetahui. Idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu, rantai, belenggu, fi a'naqihim, berada di leher-leher mereka, wassalasilu, dan rantai-rantai, yushabun, mereka diseret, fil hamim, yaitu di air yang mendidih, thumma finnar, kemudian di dalam neraka, yusjarun, mereka akan dinyalakan. Hadirin rahimakumullah, ayat surat Ghafir, setelah tentu kita membaca dan menurut alur ayat-ayat sebelumnya, di mana pergulatan dan pergolakan antara setiap utusan dengan para umatnya, terutama terkait dengan Nabi Musa dengan Fir'aun, yang begitu hampir mengisi semua ayat-ayat di dalam surat Ghafir ini. Sehingga disebutlah surat Ghafir ini sebagai surat mukmin, yaitu untuk mengenang satu orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun yang mereka terus berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan pelajaran-pelajaran kepada kita
Tentu setiap ayat pelajaran dan sejarah masa lalu untuk menjadi petikan iktibar sepanjang zaman. Dan sebab-sebab mereka mengapa kemudian menjerumuskan kepada perkara-perkara atau kekufuran dan juga pendustaan itu. Kita kalau kembali kepada ayat sebelumnya, di mana ayat 67 yang lalu yang kita bahas, Allah menunjukkan sifat rububiyahnya di dalam diri kita. Di dalam diri kita, di mana Allah yang menciptakan kita dari tanah, lalu kemudian dari sperma, lalu kita dibentuk pada makhluk yang lain berupa alaqah, seonggok daging yang menggantung, lalu menjadi anak-anak, lalu kemudian kita menjadi dewasa, lalu menjadi tua, lalu kemudian kita meninggal. Itulah proses tahapan yang akan dilalui oleh setiap makhluk, dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun makhluk mengingkari. Yang beriman, tidak beriman, meyakini ini. Ini tahapan yang dilalui. Maka masih dalam sifat rububiyah Allah, di ayat 69 ini kembali Allah menegaskan tentang sisi dan bukti kerububiyahan Allah. Kemahakuasaan Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang membuat segala sesuatu, termasuk adalah menghidupkan dan mematikan. Maka hadirin rahimakumullah, ayat 67 dan 68 ini masih dalam satu rangkaian, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan kepada hambanya kesempurnaan sifat rububiyahnya, di mana hak menghidupkan dan hak mematikan ini semata-mata milik Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Hadirin rahimakumullah, huwallazi yuhyi wa yumit. Allah al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan juga Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat di mana kehidupan yang diawali dengan kelahiran, tanda sebagai kehidupan, lalu kemudian dengan kematian, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang mungkin dilakukan oleh sebagian manusia ketika dia membunuh, ya sesungguhnya tidak membuat orang mati. Sebab itu hanyalah sebab dan bukan penyebab. Yang menyebabkan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya banyak orang yang mungkin menganggap itu sebagai sebuah sebab, tapi ternyata bukan sebab. Banyak orang yang kemudian apakah entah dibunuh tusuk, tidak mati juga. Andai kata misalkan menusuk itu adalah selalu menjadi atau mengantarkan orang kepada kematian, tentu akan menjadi kematian. Orang pada takut kalau perang. Setiap perang orang takut, karena apa? Takut mati. Tetapi sesungguhnya perang pun juga bukan penyebab kematian. Betapa banyak orang berperang tidak mati-mati. Salah satu contohnya Khalid bin Walid. Setiap pertempuran jihad beliau tidak pernah absen. Harapannya hanya satu, agar beliau mendapatkan syahid. Makanya ketika beliau hendak wafat, yang kemudian didapatkan tidak ada sejengkal pun dari tubuhnya kecuali ada luka. Entah sabetan pedang, entah tusukan tombak, entah panah dan lain sebagainya. Penuh sekali. Karena harapannya satu, syahid. Tapi nggak mati-mati syahid. Sehingga beliau kemudian menangis di atas peraduannya. Sambil kemudianlah dihibur oleh seorang sahabat. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangisi karena hendak meninggal? Aku tidak tangisi sekalipun meninggalku ini, karena aku sungguh akan berjumpa dengan para kekasihku Rasulullah dan juga para sahabat yang lain. Yang aku tangisi, bagaimana mungkin aku meninggal di atas tempat tidur seperti onta tua ketika meninggal. Itulah yang beliau tangisi. Beliau itu harapannya, cita-citanya yang satu, meninggal di jalan Allah, mati syahid di medan juang. Subhanallah. Tapi nggak mati-mati juga. Maka kemudian sahabat ini memberikan nasihat, wahai Khalid, aku sungguh telah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang mereka berniat dan sungguh-sungguh niatnya untuk meninggal di jalan Allah, syahid, maka Allah akan nalallahu biha wa imma ta'ala firashin. Allah akan menyampaikan derajatnya itu walaupun meninggal di atas tempat tidurnya. Baru beliau merasa tenang, merasa bahagia. Hadirin, perang juga tidak menjadi penyebab. Yang menyebabkan meninggal, hidup dan meninggal, hidup dan mati ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa urusan kematian dan urusan kehidupan itu teramat sangat mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menegaskan kepada kita
bahwa menghidupkan dan mematikan itu gampang, mudah, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya kuasa. Makanya di dalam ayat ini, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tinggal Allah mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Maka hadirin, di dalam surat Yasin ada banyak dalil, hujjah, argumentasi yang sangat telak secara logika bagaimana kekuasaan Allah untuk menghidupkan. Maka ini juga bantahan terhadap siapa? Orang-orang yang meragukan. Maka mengapa nanti ayat setelah ini adalah meragukan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya menghidupkan dan mematikan. Termasuk kebanyakan orang-orang kafir, kenapa mereka itu kufur? Adalah karena mereka meragukan hari kebangkitan. Maka di dalam surat Yasin yang sering dibaca malam Jumat, banyak jamaah yang membaca ya. Meskipun sunnahnya juga masih diragukan ya. Tetapi ayat-ayatnya ini syarat sekali dengan argumentasi-argumentasi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan Allah telah membuat perumpamaan dan mereka lupa dengan ciptaannya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Allah berfirman, Allah berkata, Allah bertanya, may yuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang belulang ketika sudah remuk menjadi debu dan tanah? Tentu jawabannya tidak ada lain. Cuma kadang-kadang ada orang itu perlu argumentasi yang kadang kalau dengan ayat mereka tidak percaya. Maka Allah membuat kepada kita beberapa perumpamaan. Pertama, ayat 79-nya. Qul, katakan Muhammad, berikan kepada mereka agar mereka itu yakin. Jadi akan kekuasaan Allah ini. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkan dan akan menghidupkan tulang ketika telah menjadi tanah itu adalah alladzi ansha'aha awwala marrah. Ini argumentasi pertama. Yang telah menciptakan kali pertama. Di mana argumentasinya? Kalau pertama mampu untuk membuat, maka membuat kali kedua lebih mudah. Logika kita menerima itu. Maka dari mana kemudian kalian meragukan tentang kekuasaan Allah yang menghidupkan setelah kematian, sehingga mereka banyak mengingkari tentang hari hisab dan hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kali pertama yang menciptakan dan Allah mampu. Dan logika manusia itu menerima bahwa sesuatu penciptaan pertama lebih sulit dibanding kalau menciptakan yang kedua, karena sudah ada cetakannya. Sudah gampang, tinggal nyontok. Maka kalau kita sudah mendapatkan bukti kekuasaan Allah membuat kali pertama, maka apakah kemudian kita masih ragu untuk membuat kali yang kedua? Tentu logika kita tidak akan menolak itu. Maka ini argumentasi pertama. Kemudian Allah menyebutkan wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Khalq itu artinya apa? Ciptaan. Segala ciptaannya Allah Maha mengetahui. Hadirin, kita ini ciptaan Allah. Allah tahu seluk-beluk kita. Allah tahu secara rinci kita. Allah Maha Alim terhadap segala sesuatu. Maka ketika Allah secara rinci segala sesuatu Allah tahu pengetahuannya, apakah kemudian kita meragukan Allah Subhanahu wa taala yang hendak membangkitkan dan menghidupkan kali kedua? Mudah bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya segala sesuatu. Maka seseorang ketika dia ahli, dia pakar terhadap sebuah alat, nah dia memang orangnya. Dia yang bikin robot itu, maka dia tahu celah-celahnya. Kalau ada masalah, dia tahu semuanya. Kalau ada hal yang rusak, dia tahu. Kembali kepada pakarnya. Makanya biasanya kadang-kadang pesawat Boeing misalkan, ketika jatuh macam-macam, maka yang ditanya, yang dicari selalunya insinyur-insinyur dari Amerika yang datang untuk memperlihatkan ini komponen-komponen, kenapa kok bisa jatuh ini. Mereka akan melakukan deteksi kembali. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran agar di masa yang akan datang apa masalahnya ini. Nah, karena mereka yang lebih tahu. Nah, begitulah ketika manusia saja seperti itu, apakah kemudian kita meragukan? Ini argumentasi yang kedua. Allah bikulli khalqin, terhadap semua ciptaannya alim, Maha mengetahui. Allah tahu seluk-beluknya dari yang kecil-kecil dalam diri kita. Yang ketiga, alladzi ja'ala minasyajaril akhdari naron.
Allah hendak membuktikan kepada kita, Dia Allah yang telah menjadikan pohon yang hijau, lalu kemudian dijadikan naron, berupa api. Hadirin, hijau identik dengan basah. Basah. Sedang nar identik dengan kekeringan. Maka ini sesuatu yang berlawanan. Sesuatu yang berlawanan. Tapi kita bisa menyaksikan dengan mata kepala, di mana bahkan ada yang langsung jenis-jenis pohon yang masih basah bisa langsung nyala itu api. Ada jenis-jenis pohon masih basah, ketika kita nyalakan api, biasanya kan kalau kering, masih basah pun banyak. Ada berapa jenis? Cari aja nanti di YouTube. Ini ada berapa jenis pohon masih basah tapi nyala kalau dikasih api. Subhanallah. Artinya apa hadirin? Ini argumentasi yang ketiga Allah berikan kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kalau Allah mampu untuk menghimpun dua yang berlawanan, apakah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati? Hidup dan mati itu sesuatu yang berlawanan. Ketika kita dihadapkan, diperlihatkan Allah langsung, kenapa kita ragu? Yang berlawanan yang kau anggap, mana mungkin orang mati akan hidup. Ini. Sedang Allah dalam dunia nyata banyak sesuatu yang basah dengan yang kering ternyata bisa berwujud api. Ini maknanya apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau itu bisa, kenapa engkau ragukan ini? Maka ini argumentasi yang ketiga. Yang keempat, ayat 81-nya. Awalaysallahu alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan yang semisalnya? Hadirin, Allah kuasa untuk menciptakan langit, dan penciptaan langit dan bumi Allah katakan dalam beberapa ayat, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit, lebih sulit, lebih besar, lebih berat dibandingkan penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan yang lebih besar, lebih rumit, lebih sulit, mampu. Apakah kemudian hanya mengembalikan manusia tidak mampu? Tentu jawaban logika kita mengatakan sangat mampu. Sangat mampu. Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ini. Ini argumentasi yang keempat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya syai'an, sekecil apapun. Jadi syai'an itu menunjukkan nakirah ya. Nakirah itu sifatnya umum, apapun yang besar maupun yang kecil. Bagi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan teramat sangat mudah. Hanya mengatakan kun fayakun. Semuanya maka akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa itu? Yang ke-6 ya. Yang ke-6, subhanallah, Allah Maha Suci. Kesucian Allah Subhanahu wa taala mengantarkan sebagai sebuah kandungan makna bahwa Allah jauh dari kekurangan. Kesucian Allah Maha Suci. Kalau Allah tidak mampu untuk menghidupkan yang mati, bukan Tuhan namanya. Subhana, maka Maha Suci Allah. Suci dari apa? Semua kekurangan, semua kelemahan, semua ketidakberdayaan. Maka Allah ingatkan ini kepada kita. Biyadihi malakutu kulli syai'. Di dalam genggamannya malakut. Malakut ini artinya adalah semua kerajaan. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaan langit, kerajaan bumi milik Allah. Dan yang terakhir, wa ilaihi turja'un. Para ulama mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya akan kembali. Allah janjikan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka hadirin, ini maknanya apa? Secara tidak langsung, kalau memang kita akan dikembalikan dan itu janji Allah kepada makhluknya, maka tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghidupkan kita setelah mati. Karena konsekuensinya kalau kita akan kembali, dikembalikan kepada Allah, dijamin oleh Allah surga dengan neraka nanti, maknanya kita akan dihidupkan lagi. Maka konsekuensi janji Allah wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan, ini mengandung isyarat bahwa Allah nanti akan hidupkan lagi. Karena tidak mungkin akan kembali kepada Allah untuk diberikan balasan yang baik atau yang buruk, kecuali kalau dihidupkan lagi. Maka ayat-ayat ini dalam singkatnya memberikan sebuah argumentasi-argumentasi secara logika
bahwasanya mustahil Allah nggak mampu. Tetapi ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka kenapa dalam kekufurannya rata-rata adalah karena faktor ini. Maka di ayat 69-nya Allah Subhanahu wa taala mengajak dan diawali dengan kalimat pengingkaran ta'ajub, heran. Alam taro, tidakkah kau lihat itu? Jadi para ulama mengatakan ini adalah istifham, pertanyaan yang menunjukkan ta'ajub. Ta'ajub itu artinya apa? Heran. Jadi heran apa? Keheranan mengingkari. Ada orang kan, orang heran itu bisa ta'ajub karena sesuatu yang wow begitu kan. Tapi ada juga orang itu herannya, kok masih nggak percaya begitu. Sudah sejelas itu, nah begitu. Sudah setegas ini, ya, udah di depan matanya itu masih nggak percaya. Kita geleng-geleng kepala. Subhanallah. Itulah ungkapan Allah. Dengan kekuasaan Allah yang sedemikian, kekuasaan di ayat 67 tadi, di 67 kekuasaan terhadap diri kita. Ayat 68 kekuasaan menghidupkan dan mematikan. Maka ada sebagian di ayat 69 ini orang-orang yang mendebat fi ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah. Maka sebagian ulama ahli tafsir, mereka ketika menjelaskan ayat ini artinya mendebat ayat-ayat kauniyah. Kauniyah. Yang dimaksud ayat ini adalah kauniyah. Nanti di ayat 70-nya qauliyah. Jadi yang didebat mereka ini dengan mengingkari bahwasanya tidak ada pencipta, nggak ada Tuhan, nggak ada penguasa. Ada orang yang nggak percaya dengan Tuhan, alias komunis, marxis, ya, orang-orang yang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendebat Allah ayat-ayat ini pada saat sejelas, setegas, segamblang tadi ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka mereka betul-betul ya di dalam ayat ini diingkari oleh Allah. Ta'ajubnya aneh betul. Heran betul. Kalau ada orang nggak percaya adanya penguasa. Sampai kemudian Allah sendiri alam taro. Tidakkah kau lihat itu? Ini bahasanya apa? Heran. Makanya para ulama al-ujub di tafsir-tafsir itu adalah ujub. Wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum dalam surat Ar-Ra'd. Kalau engkau mau heran dengan perkataan mereka itu. Nah, perkataan apa? Idza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Ar-Ra'd ayat yang ke-5. Kalau engkau mau heranlah dengan perkataan mereka. Ucapan yang mana? Apakah kami nanti ketika sudah menjadi turaban, menjadi tanah, menjadi pasir, debu. Inna la fi khalqin jadid. Apakah kami nanti akan hidup dengan kehidupan baru? Nah, jadi kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 5 ini, kalau kau mau ta'ajub, kau mau heranlah dengan perkataan mereka yang mengatakan ini. Dan banyak yang mengatakan itu. Rata-rata mereka yang tidak beriman kepada Allah karena mengingkari hari kebangkitan. Karena tidak percaya akan hari kebangkitan. Maka di dalam ayat ini pun Allah mengajak kepada kita, heran betul keadaan mereka yang suka mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkarinya secara langsung padahal sudah sebegitu jelasnya. Para ulama ahli tafsir mereka juga maksud yujadiluna fi ayatillah ini, mendebat ayat-ayat Allah ini juga dalam bentuk tidak atau menetapkan sesuatu yang bukan sebab. Menetapkan sesuatu yang bukan sebab. Segala sebab al-musabbib itu Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab utama. Tapi ada ketika mereka tidak mengenal ilmu Allah, petunjuk Allah, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai penyebab. Maka inilah keadaan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Dalam kesyirikan. Dan yang kemudian Allah dan Rasulnya bongkar habis. Agar cara berpikir kita itu betul. Maka ada namanya tasya'um. Alias sugesti. Nah, tasya'um. Ada orang tasya'um dengan waktu, ada orang tasya'um dengan orang, ada orang tasya'um dengan tempat. Yang sering kita dan masih terjadi di sini dan juga dari dulu zaman jahiliyah, orang sugesti dengan bulan Safar. Itu mah bukan penyebab. Dan ini termasuk yang yujadiluna fi ayatillah. Mereka mendapat ayat-ayat Allah. Sebab apa? Sebab dia itu bukan penyebab sial.
Yang membuat kita yang celaka bukan itu, bukan hari, bukan waktu. Nggak ada namanya dalam Islam bulan sial, hari sial, tahun sial. Nggak ada. Itu hanya orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka ini juga ini dimaksud oleh ayat ini, mereka mendebat ayat-ayat Allah. Sebab apa? Ayat-ayatnya juga itu. Nggak ada hubungannya. Mana ada hubungan antara hari dengan sial. Ada kadang-kadang orang ketemu orang, ketemu kau lagi, sial hari ini. Jadi waktu disialkan dan sampai sekarang yang seperti ini masih bercokol di sebagian umat Islam yang sudah mengaku beriman tapi takut angka 13. Takut hari Rebu Wekasan. Takut bulan Suro. Takut tahun ini, takut tempat tertentu. Subhanallah. Takut bulan Safar. Nah, sampai sekarang robok-robok masih dibuat ya itu. Bulan Safar, Rebu terakhir. Kenapa itu? Dan Rasulullah SAW, beliau semenjak 1400 tahun lalu, hadis Bukhari, la safar. Karena ini menjadi keyakinan orang jahiliyah. Bahwasanya kalau terjadi sesuatu, bukan bulannya, bukan angkanya. Maka ketika kita mengkaitkan sesuatu yang bukan sebabnya, sama saja kita mendebat ayat Allah. Oleh karenanya, hadirin, orang yang bertauhid ini dibawa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa konsepsi bahwa yang mengatur, yang menghidupkan, yang menjaga seluruhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan tertentu. Apa konsekuensinya ketika orang punya tasya'um seperti itu? Akhirnya kemudian mereka suka-suka melakukan ritual-ritual tertentu, entah buang sial, entah macam-macam, injak telur ke buang tepung beras ke macam-macam ya. Ya. Jadi lihat burung gagak takut, lihat orang mati takut, lihat cecak takut. Macam-macam. Ini karena apa? Mereka di antara yang dimaksud oleh Allah yujadiluna fi ayatillah. Penutup ayat ini hadirin, ini yang kita takutkan. Anna yusrafun. Jadi, kenapa mereka itu dipalingkan? Anna kaifama. Bagaimana mungkin yusrafun mereka itu dipalingkan? Hadirin rahimakumullah, ayat ini kemudian menjadi sebuah, ada 3 ya yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Anna yusrafun, bagaimana mungkin manusia ini dipalingkan? Maka ada orang-orang yang dipalingkan dari hidayah. Yusrafun itu kalau kita belajar bahasa Arab, sighotnya ada mabni majhul. Ya, yusraf, dipalingkan. Dipalingkan. Ada sebagian manusia yang dipalingkan oleh Allah, tidak ketemu petunjuk. Jauh dari hidayah. Masya Allah. Ada yang kemudian seperti itu. Kalau kemudian kita bertanya, apa penyebabnya? Sebabnya sudah Allah langsung tegaskan. Karena banyak mendebat Allah. Nah itu. Karena banyak mendebat Allah. Tidak yakin mereka. Tidak 100% beriman. Nah, itulah penyebab orang banyaknya mendebat ayat Allah. Hati berpaling. 1. Yang kedua, isyarat juga. Di dalam ayat ini, anna yusrafun, para ulama di tafsir mengatakan kita mesti harus ada rasa kekhawatiran. Kalau hati kita itu berpaling. Jadi ini isyarat bagi kita, jangan sampai kita termasuk di antara hamba Allah yang dipalingkan dari kebenaran. Sebab hati itu miliknya Allah. Maka kalau kita ingin menjauhkan, maka kenali sebab-sebabnya. Kenapa dipalingkan oleh Allah? Banyak suka mendebat. Oleh karenanya bagaimana agar kita dipalingkan? Setiap kali mendapatkan ayat-ayat Allah, petunjuk Rasulnya, maka hal yang paling utama yang harus sikap seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, paham atau tidak paham, ngerti atau belum ngerti, kita tahu hikmahnya atau belum tahu, pasti Allah ini baik kepada kita. Jangan belum-belum, apaan ini? Kemudian dia otak-atik gatuk begitu. Nah, dia coba otak-atik pakai hawa nafsunya. Akhirnya apa? Cenderung dia menolak. Nah, ini penyebab dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ulama di tafsir ketika mengatakan anna yusrafun, isyarat agar kita senantiasa memohon agar hati kita selalu diteguhkan dalam hidayah. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini isyarat
bahwasanya hati manusia itu terbolak-balik. Karenanya kita diajarkan Nabi SAW sampaikan dalam hadis Arba'in, jantung Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in, ada orang yang dekatnya dengan surga tinggal sejengkal. Qadra shibrin, tinggal sejengkal saja. Tetapi ketetapan Allah yang telah lalu dia kemudian berbuat maksiat buruk, lalu mati dalam keadaan kufur, masuk neraka. Ini yang kita takutkan. Hadirin rahimakumullah, ini isyarat. Yang pertama, surat yang ayat 69 ini adalah isyarat orang yang mendebat ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah, kebenaran, keesaan, bukti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala begitu jelas, ada orang yang masih mendebat. Itu yang kemudian membuat dia dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 70 ini juga tafsirnya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, siapa yang mendebat Allah? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Yang pertama. Kemudian ayat 70 ini juga mereka yang mendebat ayat Allah, alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana. Yaitu siapa yang mendebat Allah? Orang yang mendustakan ayat kitab. Ayat-ayat qauliyah yang dibawa oleh para anbiya, kaum muslimin, Al-Quran. Maka orang yang mendustakan, mengingkari, ragu terhadap ayat-ayatnya yang dibawa oleh para nabi, maka mereka termasuk orang yang mendebat. Maka hati-hati, saya cantumkan sebuah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid. Beliau murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan pintu masuknya manusia ke neraka itu 3. Kenapa manusia itu masuk ke neraka? 1, kata beliau, babu syubhatin. Babu syubhatin awrathat syakkan fi dinillah. Yang pertama adalah pintu syubhat. Dalam cara berpikirnya itu ada kerancuan. Jadi cara berpikirnya itu tadi itu ya, otak-atik gatuk tadi itu. Di otak-atik ada syubhat dalam pikirannya. Ini yang membuat akhirnya dia selalu ragu dengan petunjuk Allah. Dia ragu. Maka penyakit syubhat ini harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan ilmu. Yang kedua, penyakit syahwat. Syahwat ini yang kemudian cenderung mendorong orang untuk mendahulukan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, sehingga kemudian apa? Dia lebih mengedepankan mendurhakai Allah, maksiat daripada ketaatannya. Maka para ulama juga mengatakan tidak ada lain kecuali sabar. Dan yang ketiga adalah pintu kemarahan. Pintu ini yang kemudian menyebabkan orang itu saling bermusuhan di antara sesama. Maka ini yang 3 pintu kata Ibnu Qayyim yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Oleh karenanya hadirin, termasuk mendustakan ayat ini 2 tadi pintunya salah satunya. Syubhat dan syahwat. Karenanya ini mereka yang mendebat ayat-ayat Allah, maka Allah tutup ayat ini dengan sebuah ancaman, fasaufa ya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Apa yang Allah ancamkan di ayat 71 dan ayat 72, yaitu tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dibelenggu lehernya, dibelenggu kakinya. Jadi kalau tangan diletakkan di kaki, juga dibelenggu, artinya apa? Mereka nggak bisa berjalan sama sekali. Lalu berjalan pakai apa? Berjalannya pakai muka mereka. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Surat Al-Qamar. Ketika mereka digiring, diseret dengan muka mereka. Kenapa? Kakinya dan lehernya dibelenggu. Para ulama sebagaimana tafsir Ibnu Atiyah, saya tutup ini karena waktunya sangat pendek. Ibnu Atiyah mengatakan, kenapa disiksa Allah seperti ini? Karena mereka dulu menuduh Allah lemah. Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, kenapa sampai siksaannya mereka seperti itu? Karena mereka sudah menuduh Allah itu lemah, kurang. Mana mungkin Allah bisa menghidupkan? Maka mereka kelak akan dibalas oleh Allah dengan penuh kelemahan. Tidak bisa berkutik apa. Apa yang bisa dibuat? Tangan dibelenggu, kaki dibelenggu, diletakkan di leher. Mau jalan pakai apa? Tapi mau diseret. Diseret dengan apa? Diseret dengan muka mereka. Maka para ulama mengatakan ini sebagai balasan atas keraguan mereka atas kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan. Maka dibalas oleh Allah dengan cara yang amat sangat menghinakan ini, yaitu
al-aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun, diseret mereka lalu dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan hidayah kita. Allah Subhanahu wa taala mantapkan keyakinan kita, dan mudah-mudahan dengan petunjuk-petunjuk ayat-ayat seperti inilah yang akan menyuburkan iman di dalam hati dan jiwa kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.